Bab 426. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, Liu sedikit mengernyit. Meskipun bisnis keluarga Duqianxian telah dipindahkan, prestise dan kontak mereka yang tersisa masih ada. Dan sekarang mereka lebih baik di Jiangnan. Keluarga Duqianxian ingin berurusan dengan grup Tiancheng. Bahkan jika tidak terhalang, mereka pasti bisa membuat grup Tiancheng minum banyak. Namun, ketika mata Liu tertuju pada Yang Xuan, dia percaya diri lagi. Melihat Duqianxian, dia berkata dengan dingin, "Tidak peduli siapa kamu, bagaimana kamu ingin menempatkan kudamu di sini? Aku pikir kamu tidak menangis ketika kamu tidak melihat peti mati." Duqianxian berkata dengan marah, "Baiklah, aku akan menuliskan akun ini terlebih dahulu, dan kemudian aku akan menghitungnya denganmu perlahan-lahan." Setelah itu, dia menoleh dan menatap Sunan. "Jangan berpuas diri. Apakah kamu pikir Liu sendiri dapat membalikkan situasi hari ini? Aku katakan, kamu masih lelucon. Kalau begitu tambahkan aku seekor bangau." Pada saat ini, sebuah suara tua datang dari pintu. Dengan bantuan Enron, Antianhe masuk sambil membawa keran dan tongkat. "Pak Tuan," orang-orang di bawah langsung berseru. Aku tidak menyangka Antianhe juga akan datang. Meskipun Antianhe bukan perusahaan lokal di Nanjiang, perusahaan itu berada di garis depan industri garmen nasional. Saat ini, dia sudah pensiun. Dia menikmati kehidupan yang damai di Nanjiang. "Antianhe, apakah kamu juga ingin menyumbat air berlumpur ini?" Duqianxian sangat marah. "Dan aku." Pada saat ini, sebuah suara keluar dari pintu lagi. Kerumunan itu berbalik dan melihat. Saat itu, semua hewan jantan di tempat kejadian saling menatap dan hampir meneteskan air liur. Semua wanita di antara penonton dipenuhi dengan rasa iri, cemburu, dan kebencian. Seorang gadis jangkung, seksi, menawan dengan mata, rambut panjang, dan selendang air terjun masuk. Yang Xuan saling melihat dan tersenyum di atas panggung. Wanita cantik itu tersenyum pada Sunan. "Halo, Nona Su. Aku juga ingin menyumbangkan 100 juta di platformmu. Bagaimana menurutmu?" Sunan Leng mengangguk lama dan berkata, "Tentu saja. Tentu saja, siapa kau?" Pria berjas kotak-kotak itu sangat marah. "Apakah kau ingin melawan kami juga? Beraninya kau menyebutkannya." Si cantik agung tersenyum, "Chen Xiaozui, kota pegunungan, keluarga Chen." His, mendengar kata-kata ini, semua orang di antara hadirin langsung menarik napas. Keluarga Chen di kota pegunungan adalah keluarga yang terkenal di seluruh negeri. Dan keluarga itu penuh dengan legenda, bukan hanya pengusaha. Mereka tidak hanya sangat kaya, tetapi juga keluarga pembuat pedang yang terkenal. Dan Chen Xiaozui adalah wanita cantik yang terkenal di dunia. Aku tidak menyangka orang ini adalah Chen Xiaozui. Tidak heran dia hampir merenggut jiwa semua orang begitu dia memasuki pintu. Dan aku, keluarga Lu di kota pegunungan kita akan ikut bersenang-senang. Seorang pemuda lain berlari masuk melalui pintu. Ketika Yang Xuan melihat orang ini, dia tidak bisa tertawa atau menangis. Ketika dia pergi ke kota pegunungan, dia bertemu dengan seorang pria yang sangat antusias dan lucu di tribun. Lu Yiguan. Orang ini tidak hanya memiliki nama yang lucu, tetapi juga memiliki selera humor yang bagus, tetapi dia sangat saleh. Meskipun skala keluarga Lu di kota pegunungan jauh lebih kecil daripada keluarga Chen, itu juga merupakan keluarga besar yang sangat terkenal. "Aku akan bergabung dalam acara yang begitu meriah." Ada suara tua lain di luar pintu. "Sialan, Jiang Wenian," seseorang berseru. Semua orang di antara hadirin bodoh. Jiang Wenian, orang terkaya di ibu kota provinsi, juga ada di sini. Sebelum semua orang tenang dari keterkejutan mereka, konsorsium Zhao, Nona Zhao Xiaodan ada di sini. Sebuah nada panjang terdengar di luar pintu. Zhao Xiaodan mengenakan rok panjang, diikuti oleh beberapa pengawal berkacamata hitam, dan berjalan masuk sambil tersenyum. Semua orang yang hadir tidak tahu bahasa apa yang harus digunakan untuk menggambarkan suasana hati saat ini. Antianhe, Chen Xiaozui, Jiang Wenian. Salah satu dari nama-nama ini pasti membuat tanah bergelombang. Konsorsium Zhao, keempat kata ini, tidak berbeda, sehingga meledakkan bom nuklir super di air yang tenang. Hal yang paling mengejutkan adalah Sunan. Dia benar-benar meragukan apakah semua ini adalah mimpi. Tokoh-tokoh legendaris di mata dunia ini telah tiba. Tetapi pada saat yang sama,
dia juga sangat bingung. Dia hanyalah operator dari sebuah perusahaan burung pipit kecil yang baru berdiri. Lebih baik bagi para tamu untuk membawanya keluar daripada dia. Bagaimana mungkin tokoh-tokoh legendaris ini tiba-tiba muncul di sini? Halo, Nona Zhao. Halo, Tuan N. Halo, Tuan Jiang. Halo, Nona Chen. Halo, Tuan Lu. Untuk sementara waktu, semua tamu tidak sabar untuk menyapa. Saya tidak punya banyak kesempatan untuk melihat tokoh-tokoh legendaris ini. Aku harus menangkap mereka dan membiasakan diri dengan mereka. Sebaliknya, Du Qianxian ditinggalkan. Du Qianxian sangat marah. Dia tidak pernah diperlakukan seperti itu sejak dia masih kecil. Kalian semua ingin menjadi musuhku, bukan? Du Qianxian tiba-tiba berkata dengan marah, jika ada di antara kalian yang ingin melawanku, lanjutkan saja perilakumu yang salah. Apakah kamu tahu seperti apa keberadaan keluarga kita? Di belakang kita, tetapi keluarga Xiao di Jiangnan. Dan ayahku adalah tamu kehormatan Xiao Yuanshan, kepala keluarga Xiao. Bagaimana dengan grup Tian Cheng, An Tianhe, Jiang Wenian, keluarga Chen di Sancheng, dan konsorsium Zhao? Kalian semua, di mata keluarga Xiao, hanyalah semut yang sedikit lebih besar. Apa yang kalian lakukan untuk melawanku? Mengapa melawanku? Dan kualifikasi apa yang kalian miliki untuk melawanku? Du Qianxian sangat marah sehingga suaranya begitu tinggi sehingga debu di langit-langit terguncang. Untuk sesaat, semua orang berhenti sekarang. Mereka kembali ke posisi mereka dan memilih untuk diam. Meskipun orang-orang di sekitar ini adalah orang-orang hebat yang dapat menutupi langit dengan satu tangan. Tetapi Du Qianxian benar, mereka bukan apa-apa di depan keluarga Xiao. Bukan karena mereka terlalu lemah, tetapi karena keluarga Xiao di Jiangnan terlalu kuat, terlalu kuat. Terutama beberapa waktu lalu, setelah menyatukan 4 keluarga di Jiangnan dan menjadi satu-satunya keluarga di Jiangnan, kekuatannya berada di puncaknya. Sekarang menjadi salah satu dari 4 keluarga di negara ini. Du Qianxian sangat puas dengan kinerja orang-orang. Leng Ham, mereka yang tahu urusan terkini adalah pahlawan. Jika mereka menentang Du Qianxian, tidak ada dari mereka yang akan mendapat buah yang baik untuk dimakan. Sekarang, kalian dapat membuat pilihan. Jika kalian bersedia bergaul denganku, berdirilah di sebelah kiri. Jika kalian ingin menjadi musuhku, berdirilah di sebelah kanan. Hula, sekelompok besar orang segera berlari ke kiri tanpa ragu-ragu. Mereka semua adalah pengusaha yang hanya memiliki kepentingan di mata mereka. Moralitas, hati nurani, dan hal-hal lain hanyalah omong kosong di mata mereka. Tentu saja, mereka harus memilih pihak yang kuat. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang duduk di posisi semula tanpa bergerak, tidak memilih kiri maupun kanan. Mereka adalah sebagian kecil dari orang-orang ini yang masih menyimpan keadilan dan keadilan di hati mereka. Makan malam amal ini, Sunan harus melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi Du Qianxian dengan sengaja mencari-cari kesalahan. Kita semua tahu apa yang benar dan salah. Hehe, bukankah kamu memiliki prestise yang besar tadi? Du Qianxian berkata dengan dingin, siapa lagi yang ingin berdiri di pihak mereka? Cepatlah dan keluarlah sekaligus. Aku terlalu malas untuk membersihkannya satu persatu. Kau harus memikirkannya. Menentangku berarti menentang keluarga Xiao di Jiangnan. Suara itu jatuh. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang manis dari pintu. Kapan giliran orang lain untuk mewakili keluarga Xiao kita? Nona Xiao, jika kecantikan Chen Xiaozui termasuk dalam kategori pesona yang ekstrim, maka kecantikan Xiaozui adalah roh peri lembah kosong dan anggrek tanpa kanibalisme. Dia masih mengenakan gaun ungu yang bermartabat, menantikan pupil musim gugur yang cerah memotong air. Para tamu menatap sekeliling mata mereka satu persatu, bahkan tidak mau mengedipkan kelopak mata mereka. Ya Tuhan, apakah ini mimpi? Tanpa diduga, saya melihat keluarga Nona Xiao kedua yang legendaris dengan mata kepala saya sendiri. Dia lebih cantik dari rumor. Dia tidak tampak begitu galak. Dia tampak sangat baik. Ini adalah putri peri yang datang ke bumi. Wajah Du Qianxian memucat karena ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaozi akan muncul di sini. Du Qianxian telah dimanjakan sejak kecil. Dia tidak takut pada surga dan mendominasi. Tetapi di depan keluarga Xiao, dia bahkan tidak berani bernapas. Jangan bicara tentang dia. Bahkan ayahnya Du Guofeng hanyalah seorang budak yang dapat mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya di mata keluarga Xiao. Kakak ungu,
Du Qianxian segera tenang dan matanya berbinar karena kegembiraan. Mengapa Xiao Ziyi tiba-tiba muncul di sini? Di antara semua orang di sini, satu-satunya yang bisa melakukan sesuatu dengan Xiao Ziyi adalah dirinya sendiri. Mudah untuk bersikap sukarela, Xiao Ziyi pasti datang untuk dirinya sendiri. Nah, didukung oleh Xiao Ziyi, tidak bisakah orang-orang ini berlutut di tempat? Kakak Ziyi, mengapa Anda di sini? Du Qianxian bergegas maju, senang bertemu Anda di sini. Kakak Ziyi, Anda datang tepat waktu. Saya baru saja diganggu. Orang-orang ini bersatu untuk menggertak saya. Saya memberitahu mereka bahwa pendukung di belakang saya adalah keluarga Xiao Anda, tetapi mereka tetap tidak peduli. Saya pikir mereka tidak menggertak saya, tetapi memukul wajah Anda lagi. Kakak Ziyi, saya tahu Anda murah hati, tetapi mereka terlalu berlebihan. Bahkan jika Anda mampu, saya tidak bisa menerimanya. Du Qianxian menambahkan bahan bakar dan cuka dan menggambarkan orang yang berdiri di sebelah kanan sebagai orang yang kejam. Benarkah? Xiao Ziyi menjawab dengan samar, tetapi matanya tidak menatap Du Qianxian dari awal hingga akhir. Kakak Ziyi, apa yang kukatakan itu benar. Jika kau tidak percaya, kau bisa bertanya kepada mereka. Du Qianxian menunjuk ke arah pria di sebelah kiri. Pria berjas kotak-kotak dan yang lainnya buru-buru berkata, Nona kedua, apa yang baru saja dia katakan itu benar adanya. Kita semua mendengarnya dengan jelas. Du Qianxian menunjuk ke arah Sunan lagi. Kakak Ziyi, itu dia. Dia yang memimpin hari ini. Xiao Ziyi berbalik dan menatap Sunan. Sunan melangkah mundur tanpa sadar. Xiao Ziyi tidak jahat, tetapi auranya terlalu kuat. Dia melangkah maju ke arah Sunan selangkah demi selangkah. Semua orang menatap Sunan dengan mata penuh kemenangan. Kali ini, aku khawatir tidak akan berhasil jika Raja Surgawi Lao Su datang. Bahkan jika ada orang besar seperti Jiang Wenyan dan Zhao Xiaodan berdiri di samping mereka, kali ini adalah nona kedua dari keluarga Xiao. Itu sama sekali bukan kelas. Sunan, apakah kamu belum berlutut? Apakah kamu tidak melihat saudari Ziyi tidak senang? Kesombongan Du Qianxian, sangat arogan. Dengan Xiao Ziyi yang mendukungnya, dia tidak takut ketika Raja Surgawi Lao Su datang. Ya, berlututlah. Pria berjas kotak-kotak dan yang lainnya juga berteriak keras. Sunan benar-benar takut. Dia juga orang awam. Aku khawatir tidak ada yang akan gugup menghadapi nona kedua keluarga Xiao yang legendaris. Du Qianxian berteriak, jika kamu berlutut dan bersujud sekarang, mungkin saudari ungu dapat membuatmu mati lebih cepat. Hahaha, jangan berlutut. Xiao Ziyi telah datang ke Sunan. Jarak antara dua orang tidak lebih dari 2 meter. Xiao Ziyi menatap Sunan dengan tatapan aneh. Sunan berkata dengan gugup, telapak tangannya penuh keringat. Tanpa sadar, dia menoleh dan melihat ke arah Yang Xuan. Setiap kali terjadi krisis, Yang Xuan akan berdiri dan melindunginya. Namun kali ini, Sunan sangat kecewa. Yang Xuan tidak berdiri, tetapi mengetuk biji melon dengan santai di sebelahnya, seolah-olah dia tidak melihatnya. Sunan menghela nafas pelan dan tidak menyalahkan Yang Xuan. Menghadapi nona kedua dari keluarga Xiao, saya khawatir semua orang akan takut. Saya tidak akan meminta maaf, apalagi berlutut. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Sunan tiba-tiba mengambil keputusan, mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Ziyi dengan berani. Wow, terjadi keributan. Apakah Sunan memprovokasi nona kedua dari keluarga Xiao? Du Qianxian hampir senang. Dia tahu karakter Xiao Ziyi dengan sangat baik. Meskipun dia sedikit dingin pada saat-saat biasa, dia adalah orang yang sangat baik. Dia masih khawatir bahwa Xiao Ziyi tidak akan bertengkar dengan Sunan. Namun sekarang, benar saja, tatapan Xiao Ziyi tiba-tiba berubah saat menatap Sunan. Dan melangkah maju selangkah lagi. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kali ini tidak ada harapan. Kebanyakan orang memandang Sunan dengan rasa bangga. Tentu saja, ada sedikit rasa simpati. Namun tidak ada yang berani berdiri. Tepat saat semua orang menunggu badai datang, Xiao Ziyi mengucapkan sepatah kata, yang hampir mengejutkan semua orang di antara hadirin. Halo, Nona Su, bisakah saya menyumbangkan uang di platform Anda? Wow, seluruh hadirin meledak dalam sekejap. Xiao Ziyi datang untuk menyumbangkan uang. Sunan tercengang dan benar-benar bingung. Menantu perempuan, orang lain sedang berbicara denganmu. Yang Xuan tersenyum dan menyentuh Sunan dengan sikunya. Ah, ya, tentu saja, Sunan bereaksi.
Xiao Ziyi tersenyum dan mengangguk, "Yah, keluarga Xiao kami selalu bersemangat untuk beramal. Tetapi hanya dengan diri kami sendiri, energi kami benar-benar terbatas. Lebih baik bagimu untuk membuka saluran ke keluarga Xiao kami di platformmu. Setiap kali kamu membutuhkan uang untuk beramal di masa mendatang, kamu dapat langsung mengalokasikan uang dari keluarga Xiao kami. Kamu tidak memerlukan instruksi apapun. Kamu dapat memutuskan sendiri." Ledakan. Begitu Xiao Ziyi mengatakan ini, semua orang sangat terkejut hingga mereka hampir melompat keluar dari mata mereka. Platform tersebut terhubung langsung ke keluarga Xiao dan membuka saluran yang dapat mengalokasikan dana tanpa meminta instruksi. Yang ini luar biasa. Ini berarti bahwa keluarga Xiao mempercayai Sunan tanpa syarat. Terlebih lagi, sejak saat itu, keluarga Xiao di Jiangnan adalah pendukung di belakang Sunan. "Kakak Ziyi, apakah kamu salah? Pria ini adalah pembohong wanita." Du Qianxian merasa dirinya hampir gila dan tidak dapat memahami pemandangan di depannya. Menunjuk hidung Sunan, dia berkata dengan keras, pria ini tidak memiliki reputasi dan kekuatan. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk melakukan amal? "Saudari Ziyi, aku tahu kamu baik hati, tetapi jangan biarkan dia tertipu. Berurusan dengan orang seperti itu hanya akan mencoreng reputasimu. Kamu adalah burung phoenix yang tinggi di atas. Wanita ini bahkan bukan seekor semut. Bagaimana phoenix bisa bersama semut?" Xiao Ziyi menoleh, dengan tenang menatap Du Qianxian, menganggukkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Baiklah, itu masuk akal." Du Qianxian menghela nafas. Jika Nona Xiao Er benar-benar ingin menjadi pendukung Sunan, dia tidak akan sebanding dengannya di masa depan. Tetapi kata-kata Xiao Ziyi berikutnya membuat Du Qianxian hampir kehilangan jiwanya. Xiao Ziyi mengangkat tangannya dengan lembut dan menunjuk ke Du Qianxian. Du Qianxian jelas sedikit bingung, "Kakak ungu, ini. Sekarang aku secara resmi mengumumkan bahwa mulai sekarang, aku, keluarga Xiao, akan segera memutuskan semua hubungan bisnis dengan keluarga Dumu. Pada saat yang sama, aku juga memutuskan semua hubungan dengan keluarga Dumu, dan segera memerintahkan agar keluarga Dumu dimasukkan ke dalam daftar lawan keluarga Xiao kami." Ledakan. Du Qianxian merasakan kepalanya akan meledak. "Kenapa, kakak ungu? Itulah yang baru saja kau ajarkan padaku." Xiao Ziyi berkata dengan lemah, "Phoenix tidak bergaul dengan semut. Dari apa yang kau lakukan hari ini, keluarga Dumu adalah sekelompok orang yang tidak memiliki kebaikan, tidak memiliki belas kasihan dan melakukan kejahatan. Apa bedanya orang seperti itu dengan semut pengganggu? Sungguh memalukan bagi keluarga Xiaoku untuk bersamamu. Kotoran." Du Qianxian berlutut di tanah dan menangis, "Kakak Ziyi, tidak, aku tahu itu salah, jangan." Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk memegang paha Xiao Ziyi. Xiao Ziyi menghindar 2 langkah ke belakang dengan jijik. Du Qianxian masih akan memanjat, tiba-tiba menjulurkan kakinya dan menendang kepalanya. Nona muda kedua berkata bahwa dia tidak ingin bersamamu. "Kenapa kamu begitu tidak tahu malu?" Pria itu berkata dengan keras, "Cepat keluar dan aku akan memukulmu jika kamu tidak keluar lagi." Orang yang berbicara itu adalah seorang pria bertubuh 3 gemuk dan 5 besar. Dia adalah salah satu orang yang berdiri di sebelah kiri tadi. Dia tidak punya keluhan dengan Du Qianxian. Setelah tendangan ini, dia ingin bergegas dan memperbaiki beberapa kakinya. Tetapi dengan cepat dirampok. Ledakan. Kaki lainnya terentang dari duri miring dan menendangnya dengan keras ke dagu Du Qianxian. Puk, seteguk air liur juga jatuh ke Du Qianxian. Sekelompok orang bergegas dan meninju serta menendang Du Qianxian. Dengan air liur dan makian yang tak ada habisnya. Pria ini sangat kasar bahkan Nona Xiao berani menyinggung. "Jika kamu tidak punya sopan santun, kamu harus dibunuh hidup-hidup. Tangkap dia nanti, gantung dia dan cambuk dia dengan keras." Mereka yang mengepung Du Qianxian adalah mereka yang berdiri di sebelah kiri tadi. Pada saat ini, mereka tahu betul bahwa keluarga Du sudah benar-benar berakhir. Keluarga Xiao tidak hanya memutuskan semua kontak dengan mereka, tetapi juga mengumumkan bahwa mereka akan memasukkan keluarga Du ke dalam daftar lawan. Daftar lawan sebenarnya berarti daftar hitam. Jika ada yang masuk dalam daftar hitam keluarga Xiao, semua orang akan menekan dan mendesak keluar, dan keluarga Du akan runtuh dalam sekejap, tidak meninggalkan jejak. Kelompok orang ini baru saja berada di tim yang salah. Sekarang mereka hanya bisa menebus kesalahan mereka dengan saling menyerang. Mereka mengubah cara mereka untuk menyiksa Du Qianxian. Tampaknya semakin keras mereka memulai,
semakin mereka dapat menunjukkan kesetiaan mereka kepada keluarga Nona Xiao kedua. Hal yang paling menggelikan adalah bahwa pria berjas kotak-kotak itu adalah yang paling kejam. Dia menjambak rambut Du Jianxian, menginjak wajah Du Jianxian dan berkata dengan marah, "Aku selalu melihatmu sebagai jalang kecil. Aku telah menanggung penghinaan akhir-akhir ini dan sengaja mengintai di sekitarmu sebagai seorang yang menyamar untuk mengumpulkan bukti kriminalmu. Bukankah kamu bermain game kemarin? Sekarang, aku akan terus bermain denganmu dan berlutut." Pria berjas kotak-kotak itu mengangkat Du Qianxian dan memerintahkannya untuk berlutut di tanah. Kemudian dia mengambil kacang dari meja dan mencibir, "Setiap kali aku melempar kacang, kamu harus menangkapnya. Jika kamu tidak bisa menangkapnya, kamu akan mendapat tamparan di wajah." Kemudian dia melempar kacang itu keluar. Du Qianxian dipukuli hingga mengalami gangguan saraf. Keinginannya untuk bertahan hidup membuatnya sangat lincah. "Perlahan-lahan rentangkan kepala Anda dan masukkan kacang tanah ke dalam mulut Anda dengan kuat." "Saya mengerti. Bisakah Anda berhenti memukul saya?" Du Qianxian berlutut di tanah dan memohon. Pria berjas kotak-kotak itu tersenyum, "Permainan baru saja dimulai. Jika Anda dapat menangkapnya lagi, saya akan melepaskan Anda." Setelah itu, dia mengambil sepiring penuh kacang tanah di atas meja dan menaburkannya langsung ke Du Qianxian. Kacang tanah jatuh ke Du Qianxian seperti tetesan air hujan. "Wah, saya sudah kehilangan banyak sekali. Lihat bagaimana saya menghadapi Anda." Pria berjas kotak-kotak itu bergegas maju dan meninju serta menendang Du Qianxian dengan ganas. Du kurus kering, daging dan darahnya kabur, dan dia tidak bugar. "Nona Su, saya telah membersihkan jalan kecil ini untuk Anda." Pria berjas kotak-kotak itu bergegas ke Sunan dan berkata dengan marah, "Saya sengaja mengintai di sekitarnya untuk menjadi penyamaran. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti kejahatannya. Sekarang dia akhirnya dihukum. Nona Su, saya sangat mengagumi kebaikan Anda. Saya memutuskan untuk menyumbangkan 5 juta dolar. Tidak, 10 juta untuk amal di platform Anda. Sisihkan dulu sumbangannya." Pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba maju dan berkata dengan lemah, "Haruskah janji yang baru saja Anda katakan dipenuhi?" Baru saja, pria berjas kotak-kotak itu berteriak bahwa jika ada yang menyumbangkan 1 sen lagi ke platform, dia akan berlutut di hadapan Yang Xuan dan memanggil leluhurnya. "Ya, itu harus diuangkan." Pria berjas kotak-kotak itu berlutut di tanah tanpa ragu-ragu, bersujud kepada Yang Xuan, dan berteriak dengan antusias, "Halo, cucu, tolong sambut Anda." Yang Xuan hanya merasakan gelombang di perutnya. Bagaimana mungkin ada orang yang menjijikkan seperti itu di dunia ini? Setelah bersujud, lelaki bersetelan kotak-kotak itu tersenyum pada Yang Xuan, "Tuan Yang, saya sudah mendapatkan uangnya." Yang Xuan menghela napas, "Kalau begitu, teruslah penuhi janji keduamu." Baru saja, pria berjas berpola itu juga berteriak bahwa jika ada orang lain yang datang, dia akan menyumbangkan semua kekayaannya. "Tuan Yang, saya dulu menyamar untuk bersembunyi di sekitar jalan kecil itu." "Haha, Anda lihat, itu dilakukan dengan baik. Mengapa saya tidak menyumbangkan 5 juta lagi?" "Tikus." Liu mengangkat kakinya dan menendang sepatu hak tinggi itu dengan keras ke wajah pria berjas kotak-kotak itu. Dengan marah, "Sekarang saya memberi Anda 2 pilihan. Pertama, sumbangkan semua kekayaan Anda segera, lalu pergi ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata dan menjadi orang miskin sepanjang hidup Anda. Kedua, Anda tidak bisa melakukan apa-apa." Ketika Liu mengatakan ini, matanya dingin. Pria berjas kotak-kotak itu jatuh ke tanah. Dia tahu bahwa hidupnya sudah berakhir. Liu memberinya pilihan kedua, yang tampak santai. Sebenarnya, dia tahu betul bahwa Liu bermaksud bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi Liu akan membantunya melakukannya. Orang-orang yang berdiri di depannya hari ini semuanya adalah orang-orang terkenal. Sekarang pelindungnya, Du Qianxian, juga telah runtuh. Siapapun di sini ingin membunuhnya, seperti menghancurkan seekor semut. Dan kalian, Liu menunjuk ke antek-antek lain yang mengikuti Du Qianxian hari ini. "Saya punya proyek dan akan mulai besok. Saya berharap melihat Anda memindahkan batu bata di lokasi konstruksi tepat waktu besok. Karena Anda telah menjadi pemindah batu bata sepanjang hidup Anda, tidak perlu membuka perusahaan Anda. Sumbangkan semuanya ke platform." Kotoran, 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 kotoran. Beberapa orang jatuh ke tanah pada saat yang sama, dan mereka benar-benar tamat dalam hidup mereka.
Mereka yang berdiri di sebelah kiri tadi dihukum sesuai dengan peraturan. Liu meminta mereka untuk menuliskan perjanjian itu di tempat. Dalam waktu 5 tahun, 95% dari total keuntungan perusahaan harus disumbangkan ke platform. Selain itu, Liu akan secara pribadi menunjuk personel keuangan untuk mengawasi mereka. Tidak mungkin untuk mencurangi buku. Setelah menghukum orang-orang yang tidak tahu malu ini, Liu berbalik dan melihat sekelompok kecil orang yang tidak memilih untuk mengantre tadi. Sikapnya juga menjadi ramah dan berkata dengan senyum lembut, "Besok kalian semua pergi ke kantorku untuk membahas kerjasama." Makan malam amal itu segera menimbulkan sensasi di Nanjiang. Dia mengumpulkan sumbangan yang tak terhitung jumlahnya, dan Sunan benar-benar bersemangat. Semua orang menebak latar belakangnya dan energi macam apa yang dimilikinya untuk menyatukan begitu banyak orang besar. Ada berbagai rumor dan pendapat. Tetapi ada satu hal yang tidak dapat disangkal oleh semua orang. Sejak saat itu, tidak ada yang berani menentang Sunan di Nanjiang. Menantu perempuan, ada diskusi tentang makan malam amal hari ini dan kamu di mana-mana. Apakah kamu tidak berencana untuk keluar dan menjelaskan situasinya? Yang Xuan mengusap ponselnya dan tersenyum pada Sunan. Sunan sibuk dengan banyak informasi, bagaimana mereka suka menyampaikannya kepada mereka. Aku sibuk. Aku harus menghabiskan setiap sen untuk membeli sebilah uang sebanyak itu. Hebat sekali. Berapa banyak orang di daerah pegunungan miskin yang cukup makan. Mendengar kata-kata ini, Yang Xuan tersenyum lega. Jika Anda adalah orang biasa, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari keuntungan untuk diri sendiri melalui panas ini, dan Anda memikirkan diri sendiri. Melebih-lebihkan hubungan dengan orang-orang besar itu dengan imbalan lebih banyak kepentingan di masa depan. Namun, Sunan sama sekali tidak memikirkannya. Semua perhatiannya terfokus pada orang-orang di daerah pegunungan miskin. Baiklah, menantu perempuan, Anda sibuk dulu. Aku ada urusan. Yang Xuan keluar sambil membawa kunci mobil. Hari ini, begitu banyak teman baik datang. Dia harus menyapa. Antianhe dan Jiang Wenian sudah tua dan tidak suka kebisingan. Setelah menyapa Yang Xuan sebentar, mereka berpisah untuk meninggalkan tempat yang menyenangkan bagi orang-orang muda ini. Malam harinya, Yang Xuan mengatur orang-orang di Villa Longkuan, di mana privasi relatif kuat, dan dia tidak takut menimbulkan terlalu banyak dampak. Sekelompok anak muda sudah lama tidak bertemu dan bersenang-senang. Diamlah, semuanya. Aku akan mengambil sebagian waktu kalian. Lu Yiguan menyebutkan segelas anggur perlahan, di antara kita hari ini, aku memiliki status terburuk. Aku tidak pernah bermimpi bisa duduk dan minum bersama kalian. Wus, sebelum Lu Yiguan selesai, Zhao Xiaodan melemparkan cangkir langsung ke arahnya. Kamu salah minum obat, ya. Di mana statusmu di sini? Duduk bersama adalah teman baik. Jika kamu berani mengatakan ini lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Zhao Xiaodan sekarang berada di pucuk pimpinan konsorsium Zhao, jauh lebih tenang dari sebelumnya. Namun, di depan Yang Xuan, dia masih gadis gila yang ceroboh. Chen Xiaozui juga mengeluh, jangan pakaikan aku pakaian di sini. Ketika aku berada di kota pegunungan, aku tidak melihatmu bersikap begitu sopan kepadaku dan berlari ke rumahku setiap 3 atau 5 kali. Lu Yiguan berkata sambil tersenyum, aku ada urusan denganmu. Ada kentut. Chen Xiaozui adalah seorang pria gunung dengan kepribadian yang sangat lugas. Jangan pikir aku tidak bisa melihat pikiranmu. Kamu hanya ingin merendamku. Mengatakan tidak mungkin. Kamu tidak tahu. Aku sudah menjadi pacar Yang Xuan. Panggil aku kakak ipar nanti. Wow, begitu kata-kata ini keluar, seluruh hadirin terdiam. Semua mata tertuju pada Yang Xuan. Yang Xuan bahkan ingin mencari tempat untuk menyelidiki. Baru saja akan berbicara, Chen Xiaozu berkata lebih dulu, jangan jelaskan. Kamu tahu kamu punya istri, tetapi ketika aku bilang untuk menjadi pacarmu hari itu, kamu tidak menolak. Kecuali aku mengambil inisiatif untuk pergi suatu hari nanti, kamu tidak ingin membuangnya. Aku tidak peduli dengan gadis besar. Kamu bisa dicubit olehku. Beberapa orang minum 2 gelas lagi, jadi mereka tidak banyak bicara. Karakter Enron mirip dengan Chen Xiaozui. Dia melompat keluar lebih dulu, mencengkeram kerah Yang Xuan dan berkata dengan galak, ketika aku mengaku padamu, kamu bilang kamu hanya mencintai istrimu. Sekarang jelaskan padaku. Meskipun Zhao Xiaodan tidak berbicara, dia juga menatap Yang Xuan dengan marah dengan tatapan panjang. Yang Xuan ingin menangis tanpa air mata. Untungnya,
Xiao Zi tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum dan dengan lembut mengocok segelas anggur merah. Lu Yiguan mengacungkan jempol kepada Yang Xuan, "Kakak, istirahatlah." Beberapa orang bersenang-senang, tetapi sekarang mereka adalah pemimpin elit di berbagai bidang dan memiliki banyak hal yang harus dilakukan setiap hari. Jadi mereka kembali pagi-pagi keesokan harinya. Yang Xuan mengantar Xiao Zi ke bandara. "Tidakkah kamu akan bermain selama 2 hari lagi?" Yang Xuan bertanya. Xiao Zi tidak menjawab pertanyaan itu dan bermain dengan selera. "Aku tidak bisa melihat bahwa kamu sangat populer. Begitu banyak pacar yang membantumu." Wajah Yang Xuan memerah. "Malu, jangan marah. Mereka bercanda." Xiao Zi berkata dengan tenang, "Aku tidak peduli jika mereka bercanda. Bahkan jika itu benar, aku tidak keberatan." "Apakah kamu tahu mengapa?" Yang Xuan bertanya-tanya, "Kenapa?" Xiao Zi tersenyum, "Karena meskipun statusku tidak sebagus kakakku, tapi pasti lebih tinggi dari mereka. Berdasarkan senioritas, mereka harus memanggilku kakak." Yang Xuan hampir tidak menyemprotkan seteguk darah lama ke roda kemudi. Xiao Zi sangat dapat diandalkan dan berhati-hati. Makan malam amal ini, begitu banyak orang besar tiba-tiba datang, dan banyak hal aneh terjadi. Sunan jelas bukan orang bodoh. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menembak Yang Xuan. Tetapi Xiao Zi telah membantu Yang Xuan memikirkannya. Dia mengirim pesan kepada Sunan mengatakan bahwa dia melewati Nanjiang kali ini dan mendengar bahwa ada makan malam amal di sini. Kebetulan daerah ini kosong untuk amal Xiao, jadi dia memanfaatkan platform ini. Ini menghilangkan semua keraguan Sunan. Ternyata semua ini karena keluarga Nona Xiao kedua. Tidak sulit untuk menjelaskan mengapa begitu banyak orang besar berkumpul bersama. Putri kedua Nona Xiao pasti memiliki daya tarik ini. Saya harus mencari kesempatan untuk berterima kasih kepada Nona Xiao R. Dia tidak hanya datang sendiri, tetapi juga memanggil begitu banyak teman baik. Sunan melihat pesan yang dikirim oleh Xiao Zi dan sangat berterima kasih. "Kami melakukan pekerjaan amal dengan baik adalah yang terbaik berkat dia." Yang Xuan menjawab sambil tersenyum. Suasana tenang selama beberapa hari. Setelah tinggal di Nanjiang selama beberapa hari, ia bergegas kembali ke Yunnan Selatan. Jiang Qing mengatur pertemuan tersebut. "Semuanya, semangat. Peralatan akan tiba di malam hari. Sekarang saya akan mengatur pembagian kerja mereka. Tuan Li, Qin Feng, Kecambah, Bo Zi, Lao Hei, Dayong, kalian pergi ke pabrik dan bersiap. Yang Xuan dan saya pergi ke bandara untuk mengambil barang." Jiang Qing menugaskan tugas tersebut. Qin Feng merasa ragu dan berkata, "Presiden Jiang, apakah Anda ingin lebih banyak orang pergi ke bandara untuk berjaga-jaga jika terjadi masalah di jalan?" Jiang Qing berkata dengan percaya diri, "Tidak, kali ini pesanan saya dari luar negeri sangat rahasia. Tidak seorang pun akan tahu kecuali kita sendiri. Dan bagaimana jika saya tahu? Saya tidak percaya mereka berani menghalangi jalan dan merampok." Semua orang mulai berkumpul dan semua orang sangat bersemangat. Begitu peralatan tiba, mereka benar-benar mengambil langkah pertama. Melihat orang-orang yang ingin mulai merayakan terlebih dahulu, Yang Xuan dengan lembut menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Bahaya dunia ini selalu jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkan. "Sue Chao, beritahu Xiao Long Wei untuk segera berkumpul." Yang Xuan keluar dari pintu dan memanggil Sue Chao. Pada saat yang sama, Zhang Weitao sedang memberi pelajaran kepada Han Sue Mei dengan cambuk. Ketika dia sedang asyik bermain, dia tiba-tiba masuk sambil menelepon. "Ada apa?" Zhang Weitao sangat tidak sabar. Dia sedang bersenang-senang. Dia sangat kesal ketika tiba-tiba diganggu. "Ada apa?" Setelah mendengarkan beberapa patah kata, Zhang Weitao tiba-tiba mengubah wajahnya. "Baiklah, begitu." Tutup telepon. Suara Han Sue Mei terdengar tajam sampai ke tulang. "Saudara Tao, ada apa? Kenapa dia tiba-tiba berhenti?" Zhang Weitao menggertakkan giginya dan berkata, "Baru saja mendapat berita, Ibu Jiang Qing yang bau diam-diam memesan sejumlah peralatan dari luar negeri dan akan segera tiba di bandara." "Ada apa?" Han Sue Mei berguling dari tempat tidur. "Saudara Tao, apa yang bisa saya lakukan? Begitu mereka mendapatkan peralatan, mereka akan menyerah. Kalau tidak, Anda bisa menelepon Lei Ye dan segera memberi tahu mereka." Lei Ye adalah salah satu dari beberapa pemimpin senior kamar dagang Runbang. "Jangan ganggu mereka dengan masalah sekecil ini." Zhang Weitao mendengus dingin, "Aku tidak menyangka akan memesan dari luar negeri.
Namun, aku harus berterima kasih kepada Jiang Qing karena telah memberiku kesempatan untuk meminta kredit dengan sia-sia. Kemudian dia memutar nomor dan keluar. Halo, Saudara Xiong. Aku Wei Tao. Aku ingin merepotkanmu untuk sesuatu. Ya, tidak apa-apa. Aku akan membiarkan Xiao Mei pergi mencarimu. Setelah menutup telepon, Zhang Weitian berkata kepada Han Suemei, kamu harus segera mengenakan pakaian bagus dan pergi ke sisi Tuan Xiong. Kamu harus bersenang-senang dengannya malam ini. Tuan Xiong, Saudara Tao, bolehkah aku tidak pergi? Wajah Han Suemei berubah begitu dia mendengar nama itu. Kamu dapat menemani siapapun yang kamu ingin aku temani. Aku benar-benar tidak berani menanggung Tuan Xiong. Seleranya terlalu kuat. Aku khawatir aku tidak tahan. Pop, Zhang Weitao menamparkan wajah Han Suemei dan berkata dengan marah, aku tidak berdiskusi denganmu, aku memberitahumu. Kau harus pergi atau tidak. Aku peringatkan kau, jika Tuan Xiong tidak bersenang-senang malam ini, aku akan menguburmu hidup-hidup. Han Suemei gemetar. Dia tahu bahwa Zhang Weitao akan melakukannya dengan baik jika dia bisa mengatakannya. Baiklah, aku akan pergi. Han Sue tidak memperbaiki giginya dan berjanji, tetapi ketika dia keluar, kakinya mulai melunak. Tuan, Xiong adalah pria yang sangat kejam dan kejam dengan selera yang unik. Dia pasti akan menjadi hitam dan biru besok. Han Suemei siap untuk pergi ke rumah sakit dan berbaring selama seminggu. Li Guoshan, Jiang Qing, aku lihat apa yang kau lakukan untuk melawanku. Zhang Weitao menyalakan sebatang rokok dan sentuhan dingin yin melintas di matanya. Waktu kedatangan barang di bandara adalah pukul 10.30 malam. Jiang Qing mendesak sepanjang jalan, kamu mengemudi lebih cepat. Kura-kura tidak memanjat seperti kamu. Yang Xuan mengendarai mobilnya dan berkata dengan santai di wajahnya, kita harus mematuhi peraturan lalu lintas, dan terlalu pagi juga membosankan. Sekarang pukul 10:20. Masih pagi. Cepatlah dan melaju lebih cepat. Jiang Qing bergegas dengan marah. Dia tidak menyukai gaya ceroboh Yang Xuan dalam melakukan sesuatu. Yang Xuan harus menginjak pedal gas dan menambah kecepatan. Ketika kami sampai di bandara, tepat pukul 10:25. Jiang Qing ingin sekali turun. Lebih baik kamu istirahat di mobil. Di luar dingin. Yang Xuan mengingatkannya secara khusus. Hanya 5 menit. Aku masih kentut. Cepatlah. Hanya 5 menit. Masih ada 1 jam. Yang Xuan menjawab dengan lemah. Jiang Qing melihat arlojinya. Aku bilang kamu buta, kan? Sekarang pukul 10:25. Dari mana kamu mendapatkan 1 jam? Lupakan saja. Aku akan pergi jika kamu tidak pergi. Kemudian dia membuka pintu dan bergegas keluar. Yang Xuan menegakkan tubuhnya, meletakkan tangannya di belakang kepala, dan memejamkan matanya dengan santai. Setelah 5 menit, Jiang Qing berbalik. Apakah kamu sudah menerima materinya? Yang Xuan bertanya dengan serius. Jiang Qing menatap Yang Xuan sejenak dan bertanya-tanya, bandara baru saja memberitahu bahwa penerbangan harus ditunda selama 1 jam untuk membuka jalur. Dia mengatakan ada sesuatu yang istimewa. Bagaimana kamu tahu itu akan ditunda? Yang Xuan menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu percaya padaku? Mengapa aku tidak menunjukkan wajahmu? Nah, cantik, dari wajahmu, kamu akan segera hamil. Aku akan menidurimu. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Jiang Qing melotot tajam ke arah pria ini dan menjalankan kereta tanpa sepatah kata pun yang serius. Mereka harus menunggu di dalam mobil. Sekitar 20 menit kemudian, sebuah pesan masuk ke ponsel Yang Xuan. Setelah melihatnya, dia menegakkan tubuhnya dan bergegas ke Jiang Qing, ayo masuk dan ambil barangnya. Jiang Qing bertanya-tanya, masih ada 40 menit lagi. Mengapa kamu pergi sepagi ini? Yang Xuan tersenyum tipis, karena lorong itu akan segera dibuka terlebih dahulu. Mereka tiba di pintu masuk lorong. Benar saja, pihak bandara tiba-tiba memberitahu bahwa lorong itu dibuka terlebih dahulu. Jiang Qing tampak bingung. Apakah orang ini benar-benar pandai meramal? Kotak-kotak bahan dimuat ke dalam truk di bawah komando Jiang Qing. Dalam perjalanan kembali, Jiang Qing dalam suasana hati yang baik. Untuk pertama kalinya, dia menyenandungkan sebuah lagu kecil. Presiden Jiang, Anda telah memberikan kontribusi yang besar kali ini. Dengan perlengkapan sebanyak ini, perusahaan ini dapat resmi berdiri. Anda adalah pahlawan pertama perusahaan kami.
Yang Xuan tertawa dan bercanda saat mengemudikan mobil. Ada apa? Kenapa aku jadi tidak enak mendengarkanmu? Jiang Qing mengangkat dagunya dan berkata, jangan kira kau bisa. Kau memang punya reputasi karena mendaftarkan bisnis dan pabrik manufaktur sebelumnya, tetapi kau juga harus tahu kerendahan hati. Menurutku ekormu melayang di langit akhir-akhir ini. Kau harus tahu bahwa akan ada hari-hari di langit. Bahkan jika kau mendaftarkan perusahaan dan mendapatkan pabrik. Jika kau tidak memiliki peralatan, itu tidak akan sia-sia. Jiang Qing adalah wanita yang sangat kuat dalam dirinya. Sejak dia kembali dari luar negeri, dia telah menabrak tembok beberapa kali berturut-turut, yang selalu membuatnya merasa sangat tertekan. Dan setiap kali dia menghadapi masalah, Yang Xuan, yang paling dia benci, keluar untuk menenangkan masalah tersebut, yang membuatnya merasa semakin gugup. Kali ini dia akhirnya melakukan hal yang indah, yang pasti mengarah pada sedikit perluasan diri. Ya, Presiden Jiang luar biasa, Presiden Jiang berkuasa, dan Presiden Jiang adalah wanita paling cantik di dunia. Yang Xuan dapat melihat pikiran Jiang Qing dan mengangkatnya di sepanjang tiang. Apa yang terjadi di depan? Memasuki jalan pinggiran kota, Jiang Qing tiba-tiba melihat sebuah mobil di depan, dan ada seorang pria melambaikan tangan di luar mobil. Cepat berhenti. Jiang Qing sedang sibuk. Yang Xuan melihat ke mobil, melihat sekeliling dan berkata dengan senyum tipis, Presiden Jiang, di tengah malam, tempat ini sangat terpencil. Lebih baik memiliki satu barang lebih daripada satu barang kurang. Anda telah diatur sedemikian rupa. Pergi saja, butuh banyak usaha untuk memasang peralatan ini di mobil kami. Anda tidak dapat membuat masalah. Bagaimana jika itu bandit? Apakah Anda bersimpati? Jiang Qing berkata dengan suara yang dalam, jelas bahwa orang-orang membutuhkan bantuan. Apa yang dapat saya lakukan untuk mereka? Dan berapa usia mereka? Di mana para bandit? Cepat berhenti. Baiklah, dengarkan Anda memiliki keputusan akhir. Yang Xuan harus menghentikan mobil. Jiang Qing membuka pintu dan turun, melambaikan tangan kepada petugas kemanusiaan. Ada apa, dapatkah kami membantu Anda? Sambil melambaikan tangan, pria itu mengangguk dan berkata, baiklah, saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda. Katakan apa yang perlu kita lakukan. Meskipun Jiang Qing sombong dan dingin, dia juga orang yang baik. Pria itu tiba-tiba mengeluarkan belati dan meletakkannya di leher Jiang Qing. Aku perlu meminjam sesuatu dari mobilmu. Hula, sambil berbicara, selusin pria kuat dengan senjata pembunuh tiba-tiba bergegas keluar dari hutan di dekatnya.